Horas dihita salutna. Perkenalkan, nama aku Deke Mas. Aku adalah seekor ikan mas dari Danau Toba. Apakah kalian suka ikan mas? Ikan mas merupakan ikan yang kaya akan nutrisi loh. Bagus untuk pertumbuhan kalian dan membuat kalian kuat. Kira-kira ikan mas enaknya dijadikan makanan apa ya? Kalau dalam makanan tradisional Batak Toba, ikan mas sering dibuat jadi ikan mas arsik loh. Rasanya yang asam, manis, dan gurih yang paling disenangi oleh masyarakat Batak. Orang Batak menyebutnya deke ni arsik. Deke artinya ikan, dan ni arsik artinya dikeringkan. Tapi ternyata ikan mas arsik bukan hanya sekedar hidangan makanan sehari-hari saja loh. Ikan mas arsik menjadi simbol bagi suku Batak, khususnya suku Batak Toba. Di setiap acara pasti ada pemberian ikan mas arsik yang menjadi simbol dalam upacara adat Batak. Kira-kira kenapa ya ikan mas menjadi simbol bagi suku Batak Toba? Pertama, karena ikan mas sangat mudah ditemui di perairan Danau Toba. Jumlah ikan mas di Danau Toba terbilang sangat banyak, sehingga mudah untuk didapatkan. Dan diolah deh menjadi ikan mas arsik. Sebelumnya, apa sih arti arsik itu? Dalam bahasa Batak, arsik artinya disiram. Jadi, saat pembuatan ikan mas arsik, ikannya akan disiram-siram dengan kuah arsik. Berikut ini bahan-bahan dalam membuat bumbu arsik. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, bawang batak, garam, kecombrang, andaliman, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan daun jeruk. Semua bumbu itu diolah untuk membuat kuah arsik. Disiram-siram seperti ini ya, teman-teman. Lalu, setelah disiram-siram, ikan mas arsik akan didiamkan selama 1-2 jam. Sampai kuah arsik meresap ke daging ikan mas. Setelah kuah arsik terlihat sedikit, tinggal kita sajikan ikan mas arsik di atas nasi. Tada! Ikan mas arsik sudah jadi. Kita sudah masak ikan mas arsiknya nih kawan-kawan. Tapi sebelum dibagikan dalam upacara adat Batak, kita harus tahu cara penyajian dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kira-kira apa saja ya? Pertama, penyajian ikan mas arsik selalu berjumlah ganjil. Dari angka 1, 3, 5, dan 7.
Kenapa harus ganjil? Karena angka ganjil memiliki arti khusus dalam masyarakat adat Batak. 1 ekor ikan mas arsik diperuntukkan bagi pasangan yang baru menikah. 3 ekor ikan mas arsik untuk pasangan suami istri yang mendapatkan anak. 5 ekor ikan mas arsik untuk orang tua yang sudah mempunyai cucu. Dan 7 ekor ikan mas arsik biasanya diperuntukkan bagi pemimpin bangsa Batak saja. Penyajian ikan mas arsik tidak boleh dipotong jadi beberapa bagian loh. Kenapa ya? Menurut suku Batak Toba, pemberian ikan mas arsik yang dipotong dianggap memberi berkat agar orang yang diberi tidak dapat memiliki keturunan. Seperti ikan mas arsik yang terpotong, rezeki juga akan ikut terpotong. Sedangkan ikan mas arsik yang utuh melambangkan harapan agar dapat menjalani kehidupan yang diberkati, lancar, dan suci. Tadi kita lihat ikan mas arsik disajikan di atas nasi. Kenapa ya? Kenapa nggak di samping, di atas, atau di baliknya nasi saja? Alasan ikan mas arsik ini harus di atas nasi, agar saat diberikannya ikan mas arsik ini harus dalam posisi seperti berenang. Seperti ikan mas arsik yang berenang secara berkelompok dan bersamaan, penerima ikan mas arsik diharapkan mampu berjalan sejajar menuju tujuan yang sama. Orang Batak Toba menyebutnya deke simidur itu. Kawan-kawan, ini saatnya kita melihat bagaimana penyajian ikan mas arsik di acara-acara Batak Toba. Ayo, kita lihat seperti apa prosesnya. Yang pertama, acara adat pernikahan suku Batak Toba. Pemberian ikan mas arsik dilakukan oleh parboru atau pihak pengantin perempuan. Orang tua dari parboru akan memberikan ikan mas arsik untuk pengantin dan memberikan berkat. Setelah berdoa dan diberikan berkat, pengantin wanita dan pengantin pria saling menyuapi ikan mas arsik. Simbol ikan mas arsik di acara pernikahan adat Batak Toba melambangkan harapan agar pasangan pengantin dapat hidup bahagia, sejahtera, dan harmonis. Selanjutnya, acara 7 bulanan atau bahasa Bataknya adalah Mambosuri. Mambosuri adalah acara pemberian ikan mas arsik oleh orang tua pihak istri kepada putrinya yang sedang mengandung 7 bulan. Setelah didoakan, orang tua istri akan menyuapi putri mereka. Simbol ikan mas arsik dalam acara Mambosuri ini adalah mendoakan kelancaran kelahiran bayi dan memberikan kekuatan kepada calon ibu. Dan mendoakan agar bayi yang dikandung diberi kesehatan, rezeki, dan keselamatan. Lalu ada perayaan ulang tahun, khususnya untuk Sweet 17 atau anak remaja yang akan beranjak dewasa. Pemberian ikan mas arsik disiapkan oleh keluarga dari ayah si anak yang berulang tahun. Namun, yang memberikan berkat dan menyuapi adalah perwakilan keluarga dari pihak ibu, khususnya tulang atau paman dari keluarga ibu. Berbakti dengan teman-teman, ingat selalu. Jadi ini makanan ini supaya kamu tunggu dan suatu saat kamu akan bergantian ikut melindungi orang tua dan teman-teman. Ya. Banyak acara-acara Batak Toba yang mewajibkan adanya pemberian ikan mas arsik, karena ikan mas sudah menjadi simbol bagi suku Batak Toba. Tapi tidak hanya masakan, ikan mas juga ada di cerita legenda Batak Toba loh. Apa kalian pernah mendengar kisah Danau Toba? Kisah Danau Toba adalah cerita legenda dari Sumatera Utara, yang pastinya pernah kalian dengar. Kira-kira apa ya makna ikan mas dalam cerita legenda Danau Toba ini? Ayo kawan-kawan, kita simak bersama-sama cerita legenda Danau Toba. Dahulu kala di sebuah desa, ada seorang pemuda bernama Toba. Ia hanya orang biasa yang hidup di desa.
Suatu hari, ia sedang memancing ikan di sungai untuk menjadi lauk makan malamnya. Tiba-tiba, kail pancing Toba bergerak. Toba segera menarik pancingnya dan ternyata ia mendapatkan ikan mas yang cukup besar. Betapa terkejutnya Toba saat ikan mas itu berbicara. Tolong Tuan, jangan makan saya. Oh, ikannya bisa bicara. Akhirnya, Toba melepaskan kembali ikan mas itu ke sungai. Lalu, tiba-tiba cahaya terang terpancar dari dalam sungai. Ikan mas itu berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Toba jatuh cinta kepada gadis itu pada pandangan pertama. Sebagai tanda terima kasih karena tidak memakannya, gadis itu menawarkan diri menjadi istri Toba. Namun, gadis itu memberikan syarat, Syaratnya, jangan pernah mengungkit tentang wujud ikan saya. dan Toba pun berjanji dan menjadikan gadis itu menjadi istrinya. Beberapa tahun kemudian, Toba dan istrinya hidup bahagia sebagai pasangan suami istri, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir, tolong antarkan makan siang ini ke bapakmu ya. Baik, Uma. Suatu ketika, istri Toba meminta Samosir untuk mengantarkan makan siang Toba ke ladang tempatnya bekerja. Dalam perjalanan Samosir menuju ladang, tiba-tiba Samosir merasa sangat lapar. Ia ingat sedang mengantarkan makan siang ayahnya. Tolong antarkan makan siang ini ke bapakmu ya. Karena tidak bisa menahan lapar, Samosir lari menuju pohon rindang dan duduk di bawah pohon. Lalu, Samosir pun memakan makan siang ayahnya. Sedangkan Toba yang sedang bekerja di ladang merasa sangat lelah dan juga lapar. Karena mengira istrinya lupa menyiapkan makan siang, Toba pun berjalan pulang ke rumah. Namun, di tengah perjalanan, ia menemukan Samosir yang tertidur di bawah pohon. Samosir terbangun dari tidur siangnya saat menyadari bahwa ayahnya kini berdiri di depan matanya. Toba yang melihat Samosir memakan makan siangnya merasa sangat kesal. Ia memarahi Samosir dan berkata, Dasar anak ikan. Samosir yang mendengar itu pun menangis dan lari pulang ke rumah untuk mengadu pada ibunya. Loh nak, kamu kenapa? Papa bilang kalau aku anak ikan. Mengetahui suaminya ikat janji, istri Toba menjadi sangat marah. Petir mulai menyambar, hujan lebat turun membanjiri bumi. Semua penjuru desa tenggelam akibat ingkar janji Toba kepada istrinya. Dan itulah kisah legenda Danau Toba tercipta. Berawal dari ikan mas yang memberi keberuntungan dan memberi kepercayaan, berakhir menjadi bencana karena amarah hingga ingkar janji. Simbol ikan mas dalam kisah legenda Danau Toba ini memiliki makna spiritual, yaitu mewujudkan kemakmuran dan harapan.
Kawan-kawan, itulah kisah legenda Danau Toba yang menceritakan tentang perjanjian dengan ikan mas. Apakah kalian menyukai kisahnya? Ikan mas menjadi simbol kehidupan yang sejahtera bagi suku Batak Toba. Warna emas yang mencolok pada ikan mas arsik melambangkan kemakmuran dan berkelimpahan. Emas sebagai warna simbolis menggambarkan keagungan spiritual dan keberkahan rezeki yang diharapkan oleh masyarakat Batak. Wah, tidak terasa sudah waktunya kita berpisah nih kawan-kawan. Semoga kalian menyukai penjelasan ikan mas sebagai simbol bagi suku Batak Toba ya. Kalau begitu, aku, Yeket Mas, pamit undur diri. Sebelum itu aku punya satu pantun nih kawan-kawan. Didengar ya. Kerja kuli angkat beton. Istirahat makan ikan mas. Terima kasih sudah menonton. Horas! Sampai jumpa. Dadah!